Jadi kalau terbukti perzinahan ini, maka menurut hukum Islam kita harus melihat pasangan ini atau orang yang melakukan perzinahan ini sudah menikah atau belum. Kalau belum menikah, maka menurut Umar bin Khattab harus punya dua hukuman, dua-duanya harus dilakukan. Yang pertama harus dicampuk sampai 100 kali, dan setelah itu langkah kedua harus dinikahkan dengan pasangannya dalam perzinahan. Ini kalau sudah terbukti dan dua orang ini belum menikah. Kalau sudah menikah, maka menurut hukum Islam, maka al-qadhf. Al-qadhf. Nanti mungkin akan dijelaskan al-qadhf dalam mungkin video sendiri. Hukum al-qadhf. Al-qadhf itu apa? Al-rajm atau al-qadhf. Nah, kalau mungkin menurut undang-undang, saya sebenarnya bukan pengacara, bukan ahli undang-undang yang menyampaikan tentang undang-undang, maka orang yang ahlinya. Baik, Dek. Sebenarnya ada kejadian yang sama terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman. Kata Rasulullah, al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Maaf, ini rumah saya dekat dari rel kereta, jadi ada suara yang aneh-aneh ya. Kata Rasulullah, al-waladu lil firash. Anak yang baru lahir itu untuk al-firash. Apa itu untuk al-firash? Untuk rumah tangga yang sedang dibangun. Rumah tangga yang sedang dibangun, rumah tangga, maaf ya, Mbak Lisa atau siapa, maka anak yang hasil dari, misalnya, yang hasil dari Mbak ini atau teteh ini atau wanita ini, maka itu dinisbatkan kepada teteh dan suaminya yang saat anak ini terbentuk di dalam perutnya. Maka itu anaknya, itu menurut agama Islam. Kalau mungkin perempuan ini atau mungkin suaminya atau pasangannya menolaknya, maka ada yang namanya itsbat dan syuhud. Harus membawa bukti kepada pengadilan bahwasanya anak ini bukan anak kami. Anak ini mungkin di antara bukti-bukti yang harus dilampirkan adalah bisa jadi video, bisa jadi chat, bisa jadi bukti pernikahan, bisa jadi bukti hubungan, atau bisa jadi bisa jadi salah satu bukti adalah DNA. Tetapi menurut agama Islam, DNA itu tidak terlalu diakui di dalam syariah Islam untuk menisbatkan seorang anak untuk ibunya atau untuk bapaknya. Kalau untuk ibunya itu sudah jelas, lahir dari ibu ini berarti anaknya. Tetapi untuk bapaknya, kalau tidak diketahui, maka para ulama di dalam agama Islam tidak terlalu menjadikan DNA sebagai bukti yang satu-satunya yang bisa diandalkan dalam kasus ini. Tetapi bisa dijadikan salah satu buktinya. Jadi dalam hal ini mungkin mbaknya atau wanita ini atau perempuan ini melampirkan semua bukti-bukti yang benar-benar beliau mempercayai bahwasannya bukti ini bisa dijadikan bukti yang valid, dilaporkan ke pengadilan. Bukan di medsos, bukan ke netizen, bahkan membuat banyak orang disertakan dalam masalah ini, dalam kasus ini, tanpa ada bukti yang nyata yang disebarkan kepada mereka. Ya, jadi kalau ada seseorang, ini di dalam agama Islam, kalau ada seseorang berbicara, maka kita minta buktinya supaya kita percaya atau tidak. Jadi umat Islam itu kalau dengar sesuatu harus cerdas, harus minta buktinya. Kalau tidak ada buktinya, maka kita melihat pribadi orang yang menyampaikan pernyataan ini. Apakah dia berakhlak? Nah, apakah dia berakhlak atau tidak? Bagaimana track recordnya? Bagaimana masa lalunya? Bagaimana kesalehannya? Bagaimana, apakah dia bisa dijadikan contoh dan teladan untuk diri kita dan anak kita? Bisa jadi, dan kita melihat maslahatnya dan kepentingannya dari pernyataan ini apa. Jadi kita harus menganalisis itu semua, lalu kita menerima pernyataan ini dari dia. Ini kalau tidak ada bukti. Kalau ada bukti, maka kita melihat buktinya. Siapapun orang ini, kita melihat buktinya. Kalau tidak ada bukti, kita melihat pribadinya. Tapi kalau orang ini kurang berakhlak, masa lalunya tidak jelas,
track recordnya juga tidak jelas, tidak pantas dijadikan teladan bagi kita dan juga anak-anak kita, tidak pantas dipercayai, tidak berakhlak. Maka menurut saya orang ini tidak perlu dipercayai, apalagi dijadikan influencer, apalagi di dinaikin popularitasnya, apalagi kita follow, apalagi kita uh, selalu mengikuti berita-beritanya. Nah, kalau benar-benar punya bukti yang nyata, ya udah tinggal melaporkannya ke pengadilan, bukan melaporkannya ke netizen. Ini yang jadi masalah. Jadi pengadilan nanti akan melihat validitas dari bukti-bukti yang sudah dilaporkan oleh korban atau orang-orang ini yang mencari pengadilan. Kan orang ini mencari pengadilan untuk dirinya dan anaknya. Ya, melaporkannya ke polisi, melaporkannya ke pengadilan, saya kira itu sudah cukup. Dan negara kita negara hukum. Saya yakin insya Allah kalau dilaporkan, negara kita dan juga pengadilan kita insya Allah akan memberikan hukuman terbaik. Perempuan ini berhak untuk melaporkan ke pengadilan. Lalu pengadilan ini akan menilai apakah bukti itu bisa dijadikan sebagai pendukung untuk memaksa yang bersangkutan untuk tanggung jawab atau tidak. Jadi yang akan mengambil keputusan di sini adalah pengadilan. Karena kita semuanya sebagai netizen, kita nggak tahu kebenaran itu di mana. A bilang begini, B bilang begini. Kita tidak bisa menilai apalagi menghukum. Dan juga yang paling parah ini deh, yang paling parah orang yang mengaku atau memviralkan berita ini, Masya Allah menjadi makin populer, makin terkenal, makin banyak mungkin maaf ya, makin banyak kepentingan yang mengalir kepada dia, entah itu maslahat dunia, entah itu mungkin uang, entah itu mungkin bisa jadi wallahu a'lam ya, bisa jadi ada seseorang yang membiayai. Nah, kita nggak tahu, dan juga ini masalah bagi kita semua. Jadi setiap orang yang mungkin yang tidak baik, yang tidak berakhlak, yang tidak pantas dijadikan influencer, dia tidak punya konten, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya kemampuan apapun, dia akan mengikuti perempuan ini, akan memilih seorang yang populer, seorang tokoh, apalagi mungkin pejabat besar, akan menuduh dia macam-macam supaya jadi makin populer, supaya dapat kepentingan tertentu. Maka kalau kita membolehkan kasus ini lewat begitu saja, banyak orang yang akan muncul yang semacam perempuan ini, yang mohon maaf mungkin namanya Lisa atau namanya apa gitu ya, akan muncul di masa depan banyak orang yang seperti dia, karena dia ketika memviralkan, dia tidak tanggung jawab atas berita yang dia viralkan, malah dia dapat manfaat yang luar biasa dari kelakuan yang dia lakukan ini. Kalau menurut agama Islam, Pak Ridwan Kamil tidak harus memberikan apapun kepada dia. Tidak harus memberikan apapun kepada dia, kecuali kalau beliau mau bantu. Kalau itu sudah terbukti bahwasannya ini anaknya dan juga ini benar-benar terjadi hubungan, maka yang ambil keputusan di sini adalah pengadilan. Tetapi secara agama, beliau tidak wajib memberikan nafkah apapun kepada perempuan ini yang mengaku sesuatu atau kepada keluarganya. Beliau tidak wajib memberikan apapun kepada dia, kecuali kalau beliau ingin mensedekahkan atau infak atau memberikan bantuan. Sesuai dengan apa yang saya kenal dari Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, mereka insya Allah keluarga yang harmonis, sangat harmonis. Mereka Masya Allah tahu tentang ilmu rumah tangga, bagaimana saling menghormati, bagaimana saling mencintai. Saya tidak di sini untuk memberikan nasihat, karena justru ketika saya melihat keluarga yang romantis ini, keluarga yang sangat harmonis ini, saya sendiri belajar dari mereka. Tetapi menurut mungkin kalau saya mau menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan kepada mereka untuk mempertahankan sifat yang sangat indah di dalam keluarga yang indah ini, bahwasanya sifat saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling mempercayai, sebagaimana kami kenal mereka.
Selama ini mungkin warga Jabar, warga Bandung tahu bahwasannya Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil itu orang-orang yang baik, yang ahlus sunnah wal jamaah, yang insya Allah agamanya juga baik, akhlaknya baik, dan juga secara kekeluargaan itu semuanya baik. Bertahankan itu. Dan jangan menjadikan berita-berita yang viral ini, jangan menjadikan orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tangga yang indah ini, jangan menjadikan mereka berhasil. Mudah-mudahan insya Allah ujian yang berat ini Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia bisa menghadapinya dengan bijak, bisa menghadapinya dengan sabar, bisa juga menghadapinya dengan bertawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin mereka akan melakukan hal yang saya sebutkan tadi. Mereka insya Allah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga dapat berita bahwasanya Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil dan keluarga besar semua berangkat untuk melakukan umrah. Sekalian minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dalam situasi yang seperti ini, banyak dari manusia itu sudah tidak mau dengar dari mereka. Apapun yang diucapkan oleh Pak Ridwan Kamil itu bisa jadi mungkin tidak dipercayai. Nah, akhirnya beliau mungkin ambil keputusan untuk berangkat ke Mekah untuk melakukan umrah dan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau curhat kepada manusia, belum tentu manusia itu akan menolong. Tetapi kalau curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah kepada mereka. Dan itu keputusan yang paling tepat. Dan insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang mereka akan pulang. Dan mudah-mudahan insya Allah berita yang sedang viral ini akan dijelaskan bagi kita semua insya Allah. Betul. Dan alhamdulillah mereka sudah berangkat dari hari pertama Syawal. Itu berarti hari Lebaran, sore ini ya, mereka sudah berangkat untuk melakukan umrah. Dan sebenarnya persiapannya itu dari akhir bulan Ramadan, untuk umrah tersebut. Dan sampai mungkin hari Lebaran mereka sedang mungkin mempersiapkan untuk berangkat umrah. Sudah berangkat di sore ini ya, hari Lebaran. Insya Allah. Tetapi ini tergantung waktu mereka dan juga waktu saya. Setahu saya Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil banyak sekali kegiatannya. Dan insya Allah kalau Allah izinkan kami pasti bertemu insya Allah. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan dan sosial, itu selalu masih berlanjut sampai sekarang insya Allah. Entah itu di masjid-masjid, karena kita tahu sebagaimana kita tahu Pak Ridwan Kamil sebagai desainer atau arsitektur yang luar biasa. Beliau mendesain ratusan masjid, dan ada sebagian dari masjid-masjid itu diajukan melalui saya, dan saya sampaikan ke beliau. Ada beberapa juga kegiatan sosial yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yang ada kaitannya dengan miskin dan fakir. Itu alhamdulillah kerjasama dengan Ibu Atalia sebagai anggota Dewan, dan juga bersama Pak Ridwan Kamil juga sendiri. Nah, insya Allah itu akan berlanjut di bulan Syawal. Tetapi mungkin kami akan nunggu berita ini dijelaskan dulu, kenyataan yang kebenaran itu seperti apa, supaya insya Allah pertemuan itu dan juga kerjasama akan dilanjutkan secara lancar. Kalau saya sendiri insya Allah tetap bekerja sama dengan Ibu Atalia, dengan Pak Ridwan Kamil dalam kebaikan, dalam kegiatan sosial. Apapun kejadian, apapun beritanya, tetap bekerja sama siapapun insya Allah. Demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan Al-Quran, insya Allah tetap bekerja sama siapapun insya Allah. Termasuk Pak Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia. Dan saya yakin dari hati terdalam saya, mudah-mudahan berita ini termasuk berita yang tidak benar dan berita yang fitnah. Karena itu yang saya lihat dari apa yang saya kenal dari akhlak mereka, dari agama mereka, tidak mungkin kalau Pak Ridwan Kamil melakukan hal ini. Tapi saya nggak tahu juga. Yang tahu ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pasti tidak mendampingi beliau selama 24 jam. Yang mengetahui apa yang beliau lakukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari beberapa jam atau beberapa pertemuan dan beberapa obrolan
yang saya lakukan bersama Pak Ridwan Kamil dan keluarganya, dari pikiran saya dan hati saya menyampaikan tidak mungkin kalau Pak Ridwan Kamil melakukan itu. Kalau Ibu Atalia, saya sudah kenal beliau dari beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dekat di akhir-akhir ini. Nah, kalau mungkin saya cerita tentang Pak Ridwan Kamil itu Masya Allah, beliau selalu ingin bermanfaat dan tidak mau diam. Dan setiap hari harus melakukan agenda yang bermanfaat. Meskipun beliau sudah tidak berjabat lagi, tapi beliau sibuk dengan beberapa urusan, entah itu sosial, bisnis, designing, mengelola juga perusahaan beliau gitu ya. Nah, kalau Ibu Atalia sebagai anggota dewan, kesibukan beliau juga luar biasa. Di atas anggota dewan, beliau pembina dan juga pendiri ketua umum dari Jabar Bergerak yang sudah tersebar kegiatannya sudah di mana-mana. Bukan hanya itu, beliau dekat kepada masyarakat. Di atas itu semua beliau jadi dosen juga. Jadi kegiatan beliau itu sangat banyak. Dan ya menurut saya sendiri ya, seorang yang punya kegiatan yang banyak seperti Pak Ridwan Kamil, tidak mungkin ada waktu untuk melakukan hal yang disebutkan di dalam berita yang viral tersebut. Kalau Ibu Atalia itu seorang yang sangat setia, seorang yang sangat mencintai Pak Ridwan Kamil, sangat mencintai dan sangat kompak, suami dan istri. Hubungan mereka sangat harmonis. Ini yang saya tahu. Dan juga apa yang sudah diviralkan sekarang bahwasanya sikap Ibu Atalia begini atau begitu, itu menurut saya semuanya fitnah dan kurang benar. Nah, beliau sebenarnya tidak pernah curhat ke saya, tidak pernah sama sekali. Tapi saya pernah tanya kepada beliau tentang persoalan ini, maka jawaban beliau sebagaimana apa yang saya sebar di medsos saya, di IG saya. Itu jawaban beliau, itu bukan curhat, tapi jawaban dari apa yang saya sampaikan. Beliau insya Allah kuat sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau yakin bahwasanya bukan 100% tapi 1000% bahwasanya berita ini adalah fitnah dan tidak benar. Dan kita sebagai netizen yang tidak tahu apa-apa, lebih bagus kita diam atau kita harus bijak, wait and see, nunggu apakah ada bukti atau tidak. Kalau menurut saya, kita sebagai netizen tidak usah ikut campur. Kita nunggu pengadilan ini gimana keputusannya seperti apa. Dan juga jangan membiarkan siapapun mencemarkan nama baik siapapun di dalam medsos, malah kita yang dukung, malah kita yang memviralkan, malah kita yang copy dan paste. Nah, kita harus hati-hati saat kita juga menyebar satu berita. Kalau berita ini tersebar oleh kita, maka menurut agama Islam itu kita termasuk orang yang menuduh orang tanpa ada bukti. Dan menurut agama Islam itu namanya al-qadhf. Mana harus al-qadhf. Qadhf itu harus dicambuk sampai 180 kali. Tetapi kalau ada seseorang sudah dinyatakan melakukan zina, maka itu yang namanya ar-rajm. Ar-rajm ini harus dicambuk sampai 100 kali, sampai 100 kali kalau belum nikah, atau ar-rajm dilembar dengan batu sampai dia mati. Maaf, ini saya mungkin menjelaskannya lagi karena mungkin di awal pertemuan itu salah. Hukuman Islam terhadap berzinahan. Kalau ada seseorang melakukan perzinahan sedangkan dia belum nikah, maka harus hukumannya harus dicambuk sampai 100 kali. Itu namanya al-jald. Kalau dia sudah nikah, maka harus ar-rajm. Apa itu ar-rajm? Dilembar dengan batu sampai dia mati. Sampai mati. Tetapi kalau ada seseorang memfitnah seseorang bahwasanya orang ini pernah melakukan zina, sedangkan itu fitnah dan berita bohong, maka hakim harus menjatuhkan hukuman, yaitu
dicampur sampai 80 kali. Dicampur dua-duanya, betul. Tergantung kalau mungkin yang misal yang sudah kalau mungkin salah satunya sudah nikah, salah satunya yang tidak, maka yang tidak menikah, yang belum menikah atau mungkin belum pernah menikah, maka itu yang dicampur 100 kali. Kalau yang salah satunya sudah menikah, maka harus dilempar sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Ini hukuman Islam. Tapi menurut undang-undang mungkin beda dibandingkan dengan ini. Yang menentukan ini adalah pengacara, bukan saya. Langkah yang tepat, saya yakin mereka tidak butuh nasihat dari saya, tidak butuh. Justru saya minta nasihat dari mereka dalam rumah tangga. Nah, mereka insya Allah keluarga yang sangat bijak. Saya kenal keluarga besarnya, Masya Allah. Keluarga yang sangat baik, sangat harmonis. Mereka tidak butuh nasihat. Namun kalau saya mungkin menasihati mereka, saya menyampaikan kepada mereka tetap istiqamah dengan nilai-nilai yang indah yang selama ini kami kenal di Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Hanya itu. Baik deh, kalau boleh mungkin karena ini saya menjelaskan tentang hukumannya dalam agama. Yang pertama itu mungkin salah tentang rajm dicampuk. Yang pertama itu salah. Saya sudah membenarkannya dengan yang terakhir ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.